Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati Anggraini, NIM 175010162 dari Fakultas Farmasi Universitas Wetesin Semarang. Di sini saya akan mengerjakan kasus 5 untuk laporan resmi praktikum statistika. Kita buka dulu kasusnya. Ya. Kasus yang diberikan seperti ini. Seorang penelitian melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Didapatkan data seperti ini ya. Replikasinya 10 kali, ada EDS 30% dengan konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Di sini ditanyakan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekarang kita coba untuk masuk ke SPSS-nya. Ini kita sudah masuk ya. Jadi kita klik ke variable view. Di sini ada data view dan variable view. Masuknya ke variable view-nya. Di sini kita masukkan namanya EEDS underscore 30. Ini di sini nggak boleh pakai spasi ya. Terus desimalnya 2 karena tadi di kasus itu 2 angka di belakang koma. Labelnya kita kasih EEDS 30%. Ininya tetap, measure-nya scale, semuanya sama. Ini 40, 50, 67 itu konsentrasinya. Nanti labelnya juga sama. Samain aja dengan kasusnya. Lalu kita ke data view. Data view kita masukkan nih semuanya datanya. Sini. Ini 30%, 40% kita masukin semuanya ke sini. Oke, kalau udah kita langsung uji ke normalitasnya. Caranya analyze, descriptive statistic, explore. Ya, ini kan awalnya di kolom sini. Kita pindahin semua ke masukkan ke dependent list ya. Semuanya. Lalu kita masuk plots. Nah, di sini kita known. Terus ini normality plots. Ini awalnya kan seperti ini. Kita ilangin. Terus kita continue. Ininya put. Terus oke. Kita tunggu dulu. Datanya. Hasilnya. Ding ding ding. Mana ya? Oh ini. Di sini ini pada uji normalitas didapatkan hasil signifikansi pada konsentrasi 30% yaitu 0,374, konsentrasi 40% 0,445, 50% 0,633, 60% 0,782, 70% 0,409. Di data ini itu di mana datanya ini tuh sudah lebih dari 0,05. Dan kesimpulannya dari berbagai konsentrasi EEDS, diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus itu terdistribusi normal. Lanjut, setelah kita sudah mendapatkan normalitasnya, kita masuk ke homogenitas. Di homogenitas, kita harus membuat data baru lagi. Datanya kita buat lagi ya. Namanya di sini replikasi, boleh kelompok ya. Lalu labelnya replikasi, value-nya known, measure-nya scale, terus ini untuk DDH-nya desimalnya 2 karena 2 angka di belakang koma, labelnya diameter hambat. Sesuaiin aja sama kasusnya, terus di value-nya kita kasih nih. Value 1 labelnya E30. E30 itu termasuk ininya ya. Ini. Nah ini E30, E40, E50 seperti itu. Saya buat seperti itu. Nih, seperti ini ya. Nanti kalau udah langsung di add semua sampai 70 kita oke. Lalu measure-nya scale, lalu data view. Nah, di sini udah terdapat replikasi 1 karena tadi di value-nya kita masukin 1. Itu tuh untuk EEDS-nya 30% ini sampai 10, 2 sampai 20 dan selanjutnya ini ada 2, 3, 4, 5. Kemudian ini EEDS sampai 70%. Seperti itu. Lanjut kita langsung ke homogenitasnya. Homogenitasnya kita masuk ke analyze, descriptive statistic, explore, lalu untuk diameter hambatnya kita masukin ke dependent list. Untuk replikasinya kita masukin ke factor list. Lalu kita ke plots. Nah, di sini box plots-nya itu known. Deskriptifnya ini jangan dicentang ya, dihilangin.
Terus di spread versus level with lift test ini kita masukkan power estimation. Terus kita continue. Kita oke deh. Kita tunggu. Ya. Nah, di sini udah dapat hasilnya ya. Di sini terlihat pada uji homogenitas dapatkan hasil 0,040, di mana ini tuh kurang dari 0,05, menunjukkan data yang kita analisis itu tidak memiliki sebaran yang homogen, sehingga dilakukan uji non parametrik. Uji non parametrik yang kita gunakan itu Kruskal-Wallis. Lanjut kita ke uji non parametriknya. Nah, nih. Sini kita ke non-parametric analyze, lalu non-parametric test, latency dialog, kita masuk ke K-independent sample. Nah, di sini diameternya dimasukkan ke test variable list. Untuk replikasinya kita masukin ke grouping, lalu ini define range-nya itu 1 sampai 5. Kenapa 1 sampai 5? Karena tadi di sini itu replikasinya itu menunjukkan 1 sampai 5 ya. Jadi minimumnya diisi 1, maksimumnya diisi 5. Seperti itu. Lalu di sininya Kruskal-Wallis. Terus kita oke aja. Lalu di sini dilihat hasilnya itu di asimsik. Nih, di sini kan pada uji Kruskal-Wallis didapatkan hasil 0,000, di mana hasilnya itu kurang dari 0,5, sehingga dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara EEDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah terjawab bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Ya, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.